Saya melihat murid Jinling berkedip dan meraung seperti guntur. Junior, tidak lebih dari 3. Saya akan memberi Anda 2 kesempatan. Anda perlu mengetahui kemajuan dan mundur. Pada saat ini, saya melihat mulut Qin Yichen mengangkat busur. Senior, alasan mengapa Junior mau menggambar bukan untuk membuat Senior merasa kasihan pada ranah saya. Tetapi karena Junior punya trik lain. Tolong Senior, tolong beri saya pencerahan. Tanda seru. Tanda seru. Mengaum. Tanda seru. Tanda seru. Setelah beberapa saat, nafas naga menyembur ke bawah, menghancurkan langit yang memadamkan bumi. Namun, pada saat Dragon's Breath menyapu, mata semua orang diselimuti cahaya keemasan seperti matahari yang terik. Dalam cahaya keemasan langit, ada naga sejati, dan melolong. Naga langit. Tanda seru. Tanda seru. Tanda seru. Tanda seru. Waktu dalam momen singkat ini masih, dan naga emas sejati yang membakar murid Jinling tak terlupakan sepanjang hidupnya. Saya tidak tahu sudah berapa lama, kedua naga emas menghilang, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Berbaring di reruntuhan, Jinling telah berubah menjadi wujud manusia, atau energi yang tersisa, mencegahnya menjaga naga banjir. Bahkan jika itu adalah wujud manusia, tubuhnya benar-benar kosong. Jika itu tubuh asli, ada begitu banyak lubang darah hanya masalah waktu saja. Di aula besar, iblis yang mengepul berubah menjadi energi, menggantikan tubuh Jinling. Tetapi meskipun demikian, dia bahkan tidak bisa berdiri saat ini. Di reruntuhan lain, Qin Yichen juga sulit untuk bangun. Ini adalah kedua kalinya dia melakukan Heavenly Dragon, dan pertama kali berurusan dengan Demon God Roga. Meskipun kali ini, harganya jauh lebih mahal daripada yang terakhir kali. Lagi pula, bloodline dan kekuatannya telah meningkat pesat selama ini. Namun meski begitu, Qin Yichen masih merasa tulangnya retak dan retak. Meskipun darah naga telah dibangkitkan lebih dari setengahnya, lunasnya belum diolah. Setelah secara paksa berubah menjadi naga sejati, tulangnya hampir seluruhnya patah. Kekuatan abadi juga telah mengering, tetapi pikiran dan kekuatan roh Qin Yichen belum pudar. Kesadaran sadar ini memungkinkan dia untuk merasa pusing dengan hampir setiap nafas, tetapi juga memungkinkan dia untuk mengumumkan kemenangan. Senior, lepaskan. Melihat retakan yang kehilangan represinya sendiri, perlahan terbang dari lubang, melayang di atas kepalanya. Roda tulang kerangka, Jinling lamban. Lalu, tetapi melihat ke atas dan tertawa. Hahaha, Junior. Hari ini, kamu membuka mata dewa, dan kamu juga meyakinkan yang kalah untuk mengambilnya. Pada titik pertarungan ini, kedua belah pihak sangat lemah. Di bawah panggung, 3 orang di Ziliao tercengang. Mereka tidak akan pernah bisa membayangkan. Hasil dari pertempuran ini ternyata adalah keyakinan dari Master Sekte. Master Sekte untuk menegur langit dan bumi selama aliansi 10.000 monster, mengakui. Namun, 3 orang yang menyaksikan pertempuran ini sangat jelas. Master Sekte, kalah. Cahaya keemasan yang bersinar di 8 kotak menumbangkan segalanya. 3 orang di Ziliao terdiam. Tak heran anak ini menolak mengaku kalah, karena yang lain tidak akan kalah. Dalam pertempuran ini, ketiga orang itu hanya bisa digambarkan sebagai orang yang luar biasa. Mereka mengira bahwa jari raksasa penghancur surga yang memadamkan bumi sudah menjadi batas Qin Yichen. Namun, lolongan naga yang tampaknya menggetarkan langit dan bumi adalah jurus pembunuhan yang benar-benar menentukan hasilnya. Tetapi bahkan jika saya melihatnya dengan mata kepala sendiri, ketiga orang di Ziliao masih tidak dapat mempercayainya. Di dunia ini, ada Golden Immortal 3 Heavenly Layer, yang bisa mengalahkan Master Sekte Golden Immortal. Bos. Ziyun terbang sepanjang jalan. Kapasitas telapak tangannya sepertinya memaksa sedikit hijau muda untuk menutupi tubuh Qin Yichen. Tetapi Lu Xiaolu mendorongnya ke depan. Seperti kamu, Chunyang Bao Zhao kau cepat atau lambat akan mati. Setelah mendorong Ziyun menjauh, Lu Xiaolu menggunakan tangan Giok Qian untuk menggantung Qin Yichen. Dan cahaya hijau cerah yang sama muncul, tetapi yang terakhir menyeringai. Untungnya, eliksir yang baru saja diminum cukup. Tenang, kamu tidak bisa mati. Melirik lagi, saya melihat bahwa 3 orang di Ziliao telah membantu Jinling. Keuntungan dari yang terakhir atas Qin Yichen adalah bahwa dia adalah perwujudan kohesi energi. Dia tidak akan jatuh tanpa penyembuhan, tetapi rasa sakitnya sangat menyakitkan. Batuk-batuk, Junior, kamu hebat. Lampu pompa Jinling berkedip, mendorong 3 orang dari Ziliao. Tersandung ke arah Qin Yichen. Katakan padaku, dari mana kamu mendapatkan trik itu tadi? Qin Yichen tersenyum. Saya mendapatkannya dengan darah naga. Qin Yichen tidak berbohong. Dan Ziliao juga percaya bahwa bagaimanapun, tidak mungkin mendapatkan darah naga dari kesempatan dan teknik abadi ras naga sejati. Namun, kekuatan teknik abadi hanyalah keberadaan paling mengerikan dalam teknik abadi yang pernah dilihat Jinling. Mungkinkah, anakmu telah disukai oleh orang dewasa di True Dragon Rache? Dan ya, dengan penampilanmu, bukan tidak mungkin orang dewasa dari True Dragon Rache dihargai. Jinling pantas menjadi pembangkit tenaga listrik sampingan, dan dia bisa menebak begitu banyak hal hanya dari beberapa kata.
Tetapi kebenaran terdalam, Qin Yichen tidak mengatakan. Jinling hampir tidak bisa menebak. Namun, melihat 4 kekuatan Yamen dengan perhatian dan penghargaan, Qin Yichen tidak bisa tidak berterima kasih. Meskipun orang-orang di Ziliao pada awalnya penuh dengan pembangkit tenaga Yamen kuno, mereka hanya memohon untuk diri mereka sendiri. Pada saat ini, Ziyun mengulurkan tangan dan berkata, kemenangan dan kekalahan terbagi, hartanya ada di sana. Jinling meliriknya, yakinlah, jika Anda setuju untuk bertaruh, Anda harus menerima kekalahan, tentu saja Anda tidak akan ketinggalan. Tetapi ada beberapa kata, saya harus memberitahu anak ini. Setelah menunggu beberapa saat, sampai Qin Yichen bisa duduk bersila, Jinling berkata, Junior. Aku tidak bertanya dari mana datangnya darah naga dan kesempatanmu. Mungkin Anda masih muda. Peluang ini cukup untuk merayu pembangkit tenaga listrik manapun di dunia. Namun, Anda perlu tahu bahwa kesempatan itu tidak sia-sia. Apakah Anda mengerti? Qin Yichen sedikit mengangguk. Jinling mengingatkannya bahwa keberadaan True Dragon berada dalam bahaya dan status di dunia saat ini. Menasihati Qin Yichen, Jinling dapat dianggap merasakan emosinya. Dia bukan naga sejati, tetapi bahkan jika itu adalah naga banjir, sekarang antara langit dan bumi, itu juga dosa. Meskipun itu tidak tabu seperti naga sejati, tapi itu tidak bisa lagi menegur langit dan bumi seperti dulu. Jinling berkata, wah, saya tidak tahu apakah Anda ingin menanggung harganya. Tetapi Anda harus tahu bahwa saat Anda mendapatkan keuntungan, Anda harus menghadapinya. Karena itu, Jinling menghela nafas lagi. Ini adalah harga yang tidak diinginkan dan tidak ada yang berani menanggungnya. Apakah itu keberuntungan atau kesialan? Namun, setengah dari darah naga, asalkan rendah, harus hidup dengan baik. Berhenti sejenak, Jinling berkata, aku hanya naga banjir. Aku tidak memenuhi syarat untuk mengatakan sesuatu. Aku tidak memenuhi syarat untuk menanyakan apapun kepadamu. Belum lagi kamu tidak dapat mengubah langit dengan kekuatanmu sendiri. Hanya jika, membiarkan Anda melakukannya sendiri. Qin Yichen diam-diam. Jinling berbicara tentang hatinya dan mendapatkan kembali posisi hegemon. Siapa yang berani? Siapa yang bisa? Siapa yang mau memikul misi ini? Untungnya, dari sudut pandang Jinling, Qin Yichen hanyalah kesempatan dan darah naga. Bahkan jika True Dragon Rache bagus untuk itu, yang terakhir tidak diperlukan dan tidak mampu mencapai hal yang mustahil. Apa yang baru saja membuat Jinling tidak menyangka adalah bahwa pemuda di depannya terdiam sesaat dan tiba-tiba mengepalkan. Senior, kamu mengatakan ini lebih jelas daripada kamu. Karena, aku adalah keturunan True Dragon.